kita perlu klarifikasi ulang ya, karena ya memang kelompok Pak Alawi itu nggak mau ilmiah dan denial terus ya, mengingkari terus. Jadi intinya itu begini, ini bukan masalah rebutan nasab Bani Pak Alawi, Habib-Habib Pak Alawi melawan Bani Wali Songo. Tidak seperti itu persoalannya itu. Mari kita kembali buka sejarah. Kelompok itu yang dimulai dari Habib Osman bin Yahya, mufti yang dijadikan mufti Betawi oleh Snogorgornya dan pemerintah kolonial Belanda. Itu dalam berbagai kajian sejarah sudah tidak terbantahkan lagi bahwa kedatangan Osman bin Yahya dan diikuti oleh gelombang para Habib Pak Alawi dari Yaman itu memang untuk kepentingan kolonial penjajahan Belanda kepada warga Nusantara. Kan itu sudah nggak bisa dibantah lagi dalam perspektif apapun, nggak bisa itu. Kalau Rumel Abbas itu kemarin ngomong begini dan begitu, itu ya kacau bagi semua. Itu sudah mutafakun alaih lah di kalangan ahli sejarah. Dan ketika Indonesia merdeka atas belas kasih Hadratus Syekh Hasyim As'ari, kelompok imigran Yaman ini yang dalam tanda petik itu dalam suasana seperti itu dalam suasana revolusi kemerdekaan itu hendak diperlakukan dengan adil oleh warga Nusantara dalam bentuk pengusiran atau dalam bentuk tidak diberi tempat sama sekali. Hadratus Syekh Hasyim As'ari meminta kepada Bung Karno, mengusulkan kepada Bung Karno ya sudah diampuni, diberi tempat, jangan dijadikan warga negara non-pri. Tuh. Makanya di rapat BPU PPKI itu ada perwakilan Habib dari kelompok Pak Alawi itu dicuekin oleh semua orang. Kenapa? Ya karena ya bagaimanapun juga kan masih ada dendam masa lalu. Sebagaimana Fathul Mekah itu sahabat-sahabat Nabi itu mau balas dendam kepada penduduk Mekah, tapi Nabi disuruh mengampuni, kan tetap aja ada gerak-gerik gitu. Nah itu yang pertama fenomena Habib Pak Alawi. Jadi mutlak, mutafakun alaih bahwa kedatangan imigran Habib-Habib Pak Alawi dari Yaman itu benar-benar atas kebijakan pemerintah kolonial, untuk kepentingan pemerintah kolonial, untuk melestarikan penjajahan atas anak bangsa Nusantara ini. Itu nggak bisa diingkari lagi. Kemudian yang berikutnya, setelah diberi perlindungan oleh Hadratus Syekh Hasyim As'ari dan disetujui oleh Bung Karno dan kawan-kawan, ditempatkan sebagai warga negara Indonesia bukan non-pri. Nah ini sedikit demi sedikit makin melunjak, itu makin ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan pengakuan dzurriyyat Nabi itu bukan untuk kepentingan sekedar identifikasi keluarga, silaturahim, tidak, tapi untuk klaim, untuk dalam tanda petik itu sadar atau tidak sadar melanjutkan asal usul kedatangan mereka ke Indonesia, yaitu menjadi bagian dari penjajahan atas anak bangsa Nusantara. Gitu. Dengan klaim dzurriyyat Nabi, mereka merangsek masuk ke Nahdliyin. Dan karena mereka tahu bahwa Nahdliyin itu sangat menghormati dzurriyyat Nabi, mereka mulai merusak segala hal, termasuk sejarah NU, sejarah nasional kita, termasuk ya macam-macam, kan kita semua sudah tahu lah. Dan ini berbahaya untuk eksistensi bangsa dan negara kita. Dan terbukti juga mereka itu kelompok bugot seperti diwakili oleh Rizik Syihab, Bahar Smith dan lain-lain. Mereka terus-menerus mencaci maki pemerintah, bukan mengkritik. Kalau mengkritik nggak apa-apa. Kayak si siapa tuh, Refli Harun, siapa lagi, Rizal Ramli, si siapa lagi itu, ngeritik itu nggak apa-apa. Itu Faisal Basri atau bahkan Rocky Gerung, meskipun dalam banyak hal ya keterlaluan juga ya, metafor yang dia gunakan. Nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah buat, sudah mencaci maki, itu mendelegitimasi pemerintah yang sah di depan rakyat, berusaha terus-menerus untuk begitu. Itu yang terjadi, itu nanti chaos, kekacauan. Dan terbukti 212. Dan yang berikutnya lagi, mereka juga mau merusak otoritas spiritual. Otoritas spiritual. Jadi
semua kebetulan yang karena yang di ini itu kertas saudaranya itu orang Indonesia itu diwakili oleh Duriat Wali Songo yang sudah berasimilasi dengan Duriat Sriwijaya dan Duriat Majapahit. Mereka mendelegitimasi ulama-ulama Nusantara, mendelegitimasi asal-usul Islam di Nusantara, yaitu Wali Songo dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka terus memalsukan sejarah, makam-makam saja, termasuk makam Mbah saya, Mbah Kiai Nuriman itu juga dipalsukan. Apa kuwi jenenge nasabnya. Ini mas sekilas itu nggak masalah, tetapi lama-lama nanti menjadi seperti Tarim itu. Jadi makam palsu di situ. Ahmad bin Isa, makam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang palsu, makam Nabi Hud yang palsu, dan seterusnya. Dan akibatnya apa? Yaman kan kere dan perang, ya mohon maaf ini kepada warga Yaman, tapi faktanya kan begitu. Dan mereka ini, kelompok ini memberikan sumbangsih, dan terbukti mereka sekali lagi kan bukan Duriat Nabi. Uji kajian pustaka yang dilakukan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, Kiai Nur Ihya dan kawan-kawan, Kiai Syarif, Raden Syarif Rahmat dan kawan-kawan, dan ini mereka terkonfirmasi bukan Duriat Nabi. Dan tes DNA mereka juga terkonfirmasi bukan Duriat Nabi. Jadi persoalannya itu bukan rebutan nasab ini, karena ya, saking framing mereka itu berhasil, mereka main terlatih tau. Kan dulu terafiliasi dengan rezim Orde Baru, sampai sekarang pun yang biayai kan ya kelompok rezim Orde Baru kan, itu kelompok cendana kan, mau merusak negara. Cendana itu ya pengen berkuasa lagi, terus apa itu jenenge, membutakan mata, membutakan hati bahwa kelompok ini kalau diberi angin itu berbahaya untuk Pancasila, untuk NKRI. Persoalannya itu begitu gitu. Kenapa saya begitu gigih memperjuangkan? Karena ini soal bangsa dan negara. Soal bangsa dan negara berarti soal agama. Karena agama pasti hancur kalau negara itu kacau balau. Di Yaman kayak di Somali gitu. Dan mereka terus menerus denial gitu loh, mengingkari terus, dan gobloknya lagi itu sebagian kiai itu nggak punya daya kritis sama sekali, justru mendukung mereka. Tapi ya enggak apa-apa, sejak dulu itu yang namanya perjuangan melawan penjajahan itu yang berat itu bukan melawan penjajahnya, yang berat itu melawan pengkhianatnya, pribumi yang berkhianat. Ini soal kebangsaan, Bung, bukan soal rebutan nasab, Bung. Emang gue peduli nasab gue itu mau kemana? Makanya ketika tes DNA itu, dan dikacau juga kan oleh lembaga tes DNA itu, terus saya nggak peduli mau keturunan siapa, saya orang Indonesia, saya warga bangsa Nusantara, saya anak Nusantara. Kalau si siapa itu Rumel mengatakan ya mereka memang selalu mengidentifikasi dengan nama marga, ya boleh saja, tapi mereka belajarlah dari saudara-saudara kita yang kebetulan dari komunitas Tionghoa. Mereka kan memakai nama keluarga juga, tetapi di publik, di ranah publik, di ranah masyarakat, di ranah pergaulan antar anak bangsa, mereka tidak pakai. Mereka punya dua nama, satu nama Indonesia, dua nama sesuai dengan marganya. Nah ini kelompok Balaw ini enggak cuma di level keluarga, enggak di level rumah tangga, enggak di level keluarga, di level bangsa dan negara mereka masih pakai Asegaf, Alatas, dan yang lain-lain nih. Dan itu kan bukan nama warga Nusantara. Karena nama warga Nusantara itu ya Nasution, ya Raja Guguk, ya Sangke, Sadit Sangke misalnya, atau yang lain-lain. Kalau yang pasti diterima, lah ini enggak ya. Dan terus-menerus mereka mengacaukan keadaan, bahkan mereka mulai merusak ajaran Islam. Itu ada yang siapa itu, yang tutur katanya itu lembut tapi berbisa itu, yang mengatakan secara tidak langsung ada orang tidak pernah haji, tidak pernah umroh, karena cukup dengan di Tarim, di Yaman, apa-apaan itu. Kan mengingkari rukun kelima Islam, yaitu haji dan umroh. Nah ini berbahaya, pemalsuan terus-menerus. Makanya menurut saya itu pemerintah yang harus mengambil alih. Ini menurut saya itu
subversi yang luar biasa. Apalagi yang kemarin yang Rumel katakan itu. Itu sudah luar biasa itu. Tafsir yang sesat itu mengenai Bung Karno, kan dibilang Bung Karno itu yang nggak keren-keren amat. Nggak keren-keren amat gimana? Semua tokoh dunia juga mengagumi Soekarno. Nggak keren-keren amat gimana? Soekarno itu bisa menggali Pancasila. Nggak keren-keren amat gimana? John Kennedy aja, presiden keberapa Amerika itu mengagumi Bung Karno. Itu loh. Terus dikatakan pemerintahan penjajahan Belanda itu sah-sah, menurut apa penjajahan itu nggak ada yang sah. Itu bagiannya TIJ aja lah, Rumel Abbas itu yang jawab. Nggak bisa begitu dong. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, ketika nasionalisme bisa digerus oleh kepentingan apapun, oleh misi apapun, maka kita harus menjaga nasionalisme bangsa kita. Jadi ini bukan soal Pak Alawi versus Wali Songo. Makanya saya sarankan sekarang nggak usah pakai Habib, nggak usah pakai marga Pak Alawi itu. Ngaku aja kalau keturunan Yahudi Khazar, itu loh, Yahudi Ashkenazi, udah nggak apa-apa. Kita akan menerima, tapi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, jangan menggunakan klaim pengakuan Nabi itu untuk merusak bangsa dan negara, untuk merendahkan anak-anak Nusantara dong. Ini bisa ngamuk anak-anak Nusantara kalau begini caranya. Tuh, ngaku aja selesai dan berhenti merusak negara kita. Berhentilah merusak negara kita. Bahwa kebetulan di sini ada, makanya saya ulang, nggak usah pakai Habib, nggak usah pakai marga-margaan itu. Belajarlah dari kelompok Tionghoa. Teman-teman dari Dzurriyyat Wali Songo juga nggak usah sok-sokan pakai kata Sayyid, Syarif itu. Apa-apaan itu? Itu melawan kesetaraan. Itu. Kita sudah sepakat bahwa bangsa ini, semua anak bangsa itu setara di depan hukum dan pemerintahan. Betul? Jadi mari kita kembali kepada ajaran semua agama, termasuk ajaran Islam Al-Quran, yaitu kualitas seseorang yang ditentukan oleh ilmu. Akrama apa jenenge? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang beriman itu kan terkendali, jadi tidak akan merusak sesama karena ikatan keimanan. Apapun agamanya, bahkan agamanya agnostik sekalipun. Waladina utul ilma darajat. Dan yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah itu yang punya ilmu, bukan yang punya marga, yang punya nasab. Itu katrok kayak begitu itu. Enggak Pak Alawi, enggak Wali Songo, semua mari saya ajak. Berhentilah mengklaim nasab-nasab kayak gitu itu. Malah ada yang ngomong itu, kalau nasab itu kaitannya dengan kemuliaan zat, telek mencret kayak gitu itu. Logika macam apa itu. Kalau dalam konteks Islam nggak pernah ngajari kayak gitu. Islam mengajari orang itu beriman dan berilmu, beramal baik. Wal baqiyatus sholihat, yang abadi itu adalah perbuatan baik kepada sesama. Betul. Ya, PBNU juga diem aja. Caimin jadi cawapres, bawa nama NU langsung bereaksi kalau soal nasab gini, yang langsung berurusan dengan bangsa dan negara, wabil khusus berurusan dengan akar rumput Nahdliyin, diem aja katanya itu urusan kultural. Gimana ini? Gimana ini? Aneh itu. Apa aku yang bodoh atau gimana? Itu ya, aduh ya Allah, ya Rasulullah, ya Wali Allah. Oke lah, warga Nusantara itu kan mengenal Islam dari Wali Songo. Wali Songo secara langsung tidak langsung terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita serukan semua warga negara bangsa Indonesia, wabil khusus yang beragama Islam, kita memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Tuh. Kalau pas rapat atau pas tahlilan diakhiri dengan itu apa, bisolat wiridan terakhir baca itu 7 kali biar fitnah Ya'juj Ma'juj Dajjal ini segera berhenti. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada keliru, ada salah, ada menyinggung perasaan. Sadarlah, bangkitlah wahai anak-anak bangsa Nusantara. Itu ya. Ya. Merdeka. Ya Allah, ya Rasulullah.
Jadi ini ya, sekali lagi, ini bukan soal Bani Ba'alawi melawan atau versus Bani Mali Songo, enggak. Ini soal kebangsaan, ini soal eksistensi bangsa kita, soal kewajiban menjaga bangsa dan negara kita. Hubul waton minal iman, wasiat Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asngari. Ya.